Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan aku, Simblodian. Oke, Bor. Sekarang aku mau sedikit basi, banyak yang tanya, Mas kena apa? Bagusan mana ya? Kita ngevlog pakai GoPro atau pakai Gcam? Terus ada lagi yang ngomong, Bang Blodian, gimana sih? Masih recommended apa enggak sih kalau kamera action kamera Gcam dan kamera Gcam apa namanya, yang internasional apa yang Cina yang bagus buat kita buat ngevlog atau motovlog? Sebenarnya gini ya, kalau aku sendiri sih semua itu tergantung selera dan budget kita masing-masing. Contohnya, bentar, anjir hampir nabrak gua anjir. Contohnya gini, sekarang ini gambar ini menurut aku sih hasil dari kamera Gcam ya, aku pakai Gcam yang seri internasional. Jadi ya ini gambarnya apa namanya, hasil kameranya ya seperti ini. Menurut aku sih ya sudah lumayan, dan juga gimana ya, masih recommended lah di tahun 2021 nanti kalau kita motovlog pakai ini, Mas Yan. Namun perlu tanda kutip ya, untuk kita yang masih budgetnya masih belum bisa beli yang action kamera yang kualitasnya lebih tinggi dari ini. Jadi sih oke-oke aja sih. Aduh gini loh, aduh ya ampun kalau dia kena rokok anjir. Nah, jadi kalau kita perbandingan antara Gcam atau GoPro, aku jawab yang pertanyaannya yang dari yang salah satu pertanyaan ya. Dari Gcam apa GoPro? Nah, tunggu dulu biar lampu hijau. Dikira kita nanti ngoceh sendiri, orang gila. Kita soalnya jemput kesuksesan ya. Kita nunggu lampu hijau dulu, baru nanti kita lanjut ngoceh lagi ya. Oke, lanjut pertanyaan yang pertama tadi. Jadi gini, antara Gcam atau GoPro, sebenarnya sih itu ya seperti kataku tadi, itu selera kita masing-masing ya. Soalnya apa? Yang pertama, kalau kita emang budgetnya minim, sumpah gua aja sendiri masih belum bisa kuat buat beli si GoPro sendiri. Soalnya apa? GoPro sendiri apa namanya, yang GoPro Hero 4 aja masih di atas 1 juta, ya kan? Itu mungkin buat kayak kita YouTuber masih pemula, atau kita masih mulai konten-konten ngevlog, motovlog yang masih awal, apalagi kita masih pelajar atau belum ada penghasilan dari YouTube, sumpah itu 1 juta ke atas itu udah banyak loh itu. Mungkin kita nggak bakal bisa beli lah. Jadi terus yang GoPro Hero 5 masih 2 juta. Kan anjir. Beda lagi kalau kita beralih ke Gcam. Gcam meski ya kualitas standar sih, ya emang seperti ini ya. Ya gak gelap-gelap banget. Hasilnya ya lumayan jernih sih. Menurut aku sih masih oke. Itu kalau kita beli kan di Facebook aja banyak. Coba kalian searching aja jual beli Gcam murah gitu aja atau bekas, pasti keluar. Antara harga masih sekitaran 500.000 ke atas lah. Itu yang batangan ya, maksudnya yang masih cuman hanya Gcam aja ya, bukan seperti aksesoris tongsis, nggak termasuk lagi dari aksesoris Gcam yang lain atau tas dan baterai double, nggak. Ya itu masih cuman Gcam sama baterai bawaan aja. Sekitar 500-an sih.
ya masih lumayan sih kalau menurutku sih harga segitu. Habis itu juga kalau kalian pengen yang full set seperti udah ada mounting, udah ada grade frame-nya, udah ada apa namanya, grade frame itu yang nyantol buat di mountingnya, atau ada waterproof-nya, mungkin sekitar 700-800 sih. Itu udah kondisi bener-bener bagus, seperti bodinya masih apa namanya, mulus, lensa nggak ada flek atau nggak ada jamur, dan masih bagus menurutku. Jadi ya menurut selera lah. Kalau kalian masih pemula, apa namanya, masih belum ada penghasilan dari YouTube, aku saranin sih kalian beli Yicam aja lah, nggak masalah. Toh hasilnya ya seperti ini. Ini video aku sedang recordnya pakai Yicam yang seri internasional. Kan nggak parah-parah banget kan? Ya emang nggak parah-parah banget ya, masih bagus emang. Malah menurutku aja sih, gimana ya, tahun 2021 atau tahun depan ini masih recommended loh buat kita ngevlog atau motovlog. Jadi masih bagus lah. Mungkin kalau kalian yang udah kerja atau yang kalian emang bener-bener yang punya excited kepada high quality-nya, kepada videonya, terus hasil kamera yang bagus, ya boleh kalau kalian punya budget lebih beralih ke Hero 5 atau Hero 7. Mahal sih. Kalau menurutku ya masih mahal. Aku aja masih belum bisa beli itu ya. Ya masih bisa sih sebenarnya bisa, tapi ya ada kebutuhan lain gitu. Mending buat yang lain dulu lah. Jadi pemakaian Yicam sih is okay. Terus yang lanjutnya, Bang, Yicam itu masih bagus nggak kalau kita buat tahun ini atau bersaing sama motovlog pemula yang lain? Oh, kalau menurut aku sih oke. Masih oke, hasil juga masih jernih seperti yang aku bilang tadi. Kalau kalian pengen hasil dari Yicam ini bagus, lebih bagus ya. Kalau kalian emang pandai edit, kalau pakai Premiere Pro kan ada kan yang di apa namanya, di menunya efek, After Effects itu kan nanti ada RGB Curve. Kalian masih bisa apa namanya, masih bisa edit di situ sih. Jadi hasilnya sih bisa lebih tajam, nggak parah-parah banget kalau menurut kalian. Tapi kalau aku sendiri ya nggak pernah sih, aku ini selama aku pakai Yicam nggak pernah aku edit. Ya udah mentahan aku edit, aku kasih efek dikit-dikit, ya udah selesai. Oh ya, ini aku readingnya ini aku sambil reading apa namanya, berangkat piket malam ya. Kerja malam-malam masih kerja, cari uang buat apa? Buat nikah atau dan lain-lain. Kumpulin dong buat beli moge, gimana anjir. Cita-cita dulu mah apa salahnya kan, masih angan-angan, gak ada salah. Mungkin aja bisa keraih, ya kan mantap, alhamdulillah juga kan. Ini aku ada mau ke daerah Mojokerto ya, soalnya aku piketnya di sana. Ya sambil ngevlog lah, sambil jawab pertanyaan. Soalnya bener-bener banyak banget yang ngomong. Bener-bener banyak banget yang ngomong gini. Kamera Yicam apa GoPro? Yicam GoPro. Ya bukan masalah Yicam atau GoPro, masalahnya itu di budget kalian nyampe apa enggak. Masalah itu masalah selera lah. Gua gak mau urusin itulah. Jadi kalau kalian emang mantul, kalau kalian emang sukanya di GoPro ya silakan di GoPro. Kalau emang kalian belum, budgetnya masih minim seperti aku sih, ya silakan kita masih oke sih pakai Yicam. Nah gimana kalau menurut kalian? Mbaknya. Jadi gimana menurut kalian?
kalian mau pilih yang GoPro atau budget kalian pas minim, kalian masih beralih ke Ycam. Ya itulah, itu mah terserah kalian, itu selera kalian. Yang penting sesuaiin budget kalian masing-masing, jangan dipaksain, oke? Soalnya semakin resolusi kamera kalian semakin tinggi, alat untuk editing kalian juga harus speknya lebih harus tinggi juga. Soalnya apa? Kalau resolusinya tinggi banget, hasilnya bagus 4K atau gimana, namun spek laptop kalian atau HP kalian yang buat edit itu masih biasa, wah, itu yang harus kalian pertimbangin. Jadi sesuaiin dengan kebutuhan kalian aja sendiri dulu. Habis itu ya udah, kalian bisa ambil keputusan masing-masing. Dan ini hasil dari Ycam internasional aku. Mungkin sampai sini dulu vlog aku dari penjelasan untuk Ycam atau GoPro aku. Semoga bermanfaat dan bisa jadi pertimbangan, anjir goblokku, jadi pertimbangan kalian. Semoga video yang aku jelasin ini untuk pilihan untuk motovlog, record motovlog kalian bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa klik lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video terbaru aku. Oke? Selamat malam dan semoga bermanfaat. Skui lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skui.